Pernah nggak kamu ngerasain hal yang sama? Baru tanggal 10, tapi saldo rekening sudah mulai kelihatan menyedihkan, padahal gaji baru aja masuk seminggu yang lalu. Rasanya nggak foya-foya, nggak beli barang mahal yang aneh-aneh, tapi entah kemana, uangnya seolah menghilang begitu saja. Kamu sendirian? Tentu enggak. Ini masalah yang dialami banyak orang. Tapi, sadar nggak? Masalahnya, seringkali bukan karena gaji kita yang kecil, tapi karena uang itu nggak pernah kita atur dengan benar. Uang itu seperti anak kecil yang butuh arahan. Kalau dibiarkan liar, ya dia akan lari kemana-mana. Nah, di video ini, saya akan tunjukkan cara yang sederhana, tapi sangat realistis, agar uang kamu bisa cukup sampai akhir bulan, tanpa harus hidup sengsara, atau makan mie instan di tanggal tua. Kesalahan pertama dan paling fatal yang sering banget terjadi itu begini. Uang datang, langsung dipakai, tanpa ada rencana sama sekali. Begitu notifikasi gajian masuk, apa yang terjadi? Wah, saatnya traktir diri sendiri, langsung bayar ini, bayar itu. Belum lagi belanja-belanja kecil yang kelihatannya sepele, kayak beli kopi susu, jajan di minimarket, atau iseng-iseng check out barang diskon di e-commerce. Padahal, ada satu prinsip yang harus kita pahami. Uang yang tidak diberi tugas, pasti akan habis tanpa meninggalkan jejak. Coba bayangkan, uang itu seperti waktu. Kalau kamu punya waktu luang seharian tapi nggak punya jadwal, apa yang terjadi? Kemungkinan besar waktu itu akan habis cuma buat scrolling media sosial, nonton random, dan hal-hal remeh lainnya. Begitu juga dengan uang. Kalau dari awal nggak kamu kasih pekerjaan, dia akan habis untuk hal-hal yang nggak penting. Ini bukan soal pelit, tapi soal sadar kemana perginya setiap rupiah yang sudah kita perjuangkan. Jadi, gimana solusinya? Langkah pertama yang wajib, kudu, harus kamu lakukan adalah bagi uangmu di hari pertama gajian. Saya ulangi, di hari pertama. Bukan di tengah bulan, bukan nanti-nanti kalau ingat. Kenapa? Karena di hari pertama itulah kita punya kendali penuh. Gunakan pola yang sangat sederhana, nggak perlu rumit. Cukup bagi jadi 3 pos utama. Pertama, kebutuhan wajib. Ini adalah biaya hidup yang nggak bisa ditawar. Makan, bayar listrik, air, transportasi kerja, kuota internet, dan cicilan kalau ada. Ini adalah prioritas nomor 1. Kedua, tabungan dan dana darurat. Meskipun jumlahnya kecil, pos ini harus ada. Anggap ini sebagai cara kamu membayar diri sendiri di masa depan. Walau cuma 100.000. Paksakan untuk langsung dipisahkan di awal. Dan yang ketiga, gaya hidup. Ini pos untuk senong-senong nongkrong sama teman, jajan boba langganan streaming, atau beli barang yang kamu inginkan. Ingat satu prinsip emas dalam keuangan, menabung itu bukan dari sisa uang di akhir bulan, tapi menyisihkan di awal. Dengan membaginya dari awal, kamu tahu persis berapa jatah untuk masing-masing pos. Oke, teorinya gampang, tapi praktiknya gimana? Nah, kita masuk ke teknik yang paling praktis. Teknik amplop modern. Dulu, orang tua kita mungkin pakai amplop fisik, amplop buat belanja bulanan, amplop buat bayar sekolah, amplop buat arisan. Sekarang, kita bisa mengadaptasi cara ini dengan lebih modern, menggunakan rekening atau dompet digital yang berbeda. Misalnya, kamu punya 3 rekening atau e-wallet. Rekening A khusus untuk kebutuhan harian, isinya ya budget makan dan transport sebulan. Rekening B khusus untuk tabungan dan dana darurat. Begitu gajian, langsung transfer ke sini. Dan jangan disentuh sama sekali. Terakhir, pakai satu e-wallet khusus untuk jajan dan hiburan. Nah, budget gaya hidup tadi, langsung top up ke e-wallet ini. Aturannya sederhana. Begitu saldo di e-wallet hiburan habis, ya berarti jatah senong-senong bulan ini sudah selesai. Berhenti, jangan top up lagi dari rekening lain. Cara ini kelihatannya simple banget, tapi sangat efektif untuk menahan godaan belanja impulsif. Kamu jadi punya batasan yang jelas. Sekarang kita bahas biang kerok yang sering gak kita sadari, pengeluaran kecil yang diam-diam menguras dompet. Masalah besar dalam keuangan sering kali datang bukan dari satu pembelian mahal, tapi dari ribuan tusukan kecil yang terjadi setiap hari. Contohnya, kopi harian seharga Rp20.000. Kelihatannya sepele, kan? Cuma Rp20.000. Tapi,
Coba kita hitung, 20.000 sehari, dikali 30 hari, hasilnya Rp600.000. Itu sudah bisa dipakai untuk bayar tagihan listrik, atau beli kebutuhan pokok lainnya. Contoh lain, ongkos kirim, karena tergiur promo, atau beli minuman kemasan, setiap kali mampir ke minimarket. Hal-hal kecil ini, kalau sering dilakukan, lama-lama, jadi bukit. Pesannya bukan berarti, kamu nggak boleh ngopi atau jajan sama sekali. Boleh, tentu saja boleh, tapi, sadari batasnya, masukkan itu ke dalam budget gaya hidup yang sudah kita siapkan tadi. Ingat, uang itu bocor bukan karena lubangnya besar, tapi karena keran kecil yang dibiarkan menetes terus-menerus. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, mengatur uang itu bukan cuma soal angka dan matematika. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal mengatur emosi dan psikologi kita. Coba perhatikan pola kita. Kalau lagi capek kerja, pelariannya apa? Belanja online. Kalau lagi stres karena deadline, pelariannya apa? Pesan makanan enak yang mahal. Kalau lagi bosan di rumah, pelariannya apa? Iseng-iseng check out, keranjang, belanja. Kita sering menggunakan uang sebagai alat untuk menenangkan emosi sesaat. Solusinya, mulai sekarang, coba jeda sejenak sebelum melakukan pembelian. Tanya ke diri sendiri dengan jujur. Aku beli ini karena benar-benar butuh, atau ini cuma pelarian dari rasa bosan, sedih, atau stres. Kesadaran kecil ini, pertanyaan sederhana ini, bisa menyelamatkan keuangan kamu sebulan penuh. Dengan mengenali pemicu emosional kita, kita bisa mencari cara lain yang lebih sehat untuk mengatasi perasaan itu, tanpa harus mengorbankan isi dompet. Jadi, kesimpulannya sederhana. Ingat baik-baik, gaji kecil masih bisa dibuat cukup. Sebaliknya, gaji besar pun tetap bisa habis kalau nggak diatur. Semuanya kembali ke cara kita mengelolanya. Mengatur uang itu bukan soal menjadi kaya atau miskin, tapi soal siap atau tidaknya kita untuk mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Ini adalah skill bertahan hidup yang sangat penting. Kalau video ini terasa bermanfaat dan kepake buat kamu, jangan lupa klik tombol like, supaya algoritmanya menyebarkan kebaikan ini ke lebih banyak orang yang butuh. Subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas topik-topik keuangan yang sederhana, tapi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, saya penasaran, tulis di kolom komentar ya. Dari semua yang kita bahas tadi, bagian mana yang paling sering bikin uang kamu bocor? Apakah jajan kopi, ongkir, atau belanja emosional? Yuk, kita diskusi. Terima kasih sudah menonton.